warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arshila Lestari, saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Dharma Acarya semester 1. Di sini saya akan membahas tentang dalil Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan profesi. Sebelum kita membahas tentang dalil Al-Quran, saya akan menjelaskan tentang apa itu profesi. Profesi adalah pekerjaan atau karir yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan pelatihan khusus. Biasanya, profesi diakui secara formal melalui akreditasi, sertifikasi, atau lisensi, dan memiliki standar etika serta kompetensi yang harus dipatuhi oleh para profesional di bidang tersebut. Kita masuk ke materi. Saya mengambil dalil dan hadis dari surah At-Taubah ayat 105. Dia yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakanlah, Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberikan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Dan katakanlah kepada mereka yang bertaubat, bekerjalah kamu dengan berbagai pekerjaan yang mendatangkan manfaat, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, yakni memberi penghargaan atas pekerjaanmu. Begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin juga akan menyaksikan dan menilai pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan, yakni meninggal di dunia, dan pada hari kebangkitan semua makhluk akan kembali kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan di dunia, baik yang kamu tampakkan atau yang kamu sembunyikan. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar beliau mengatakan kepada kaum muslimin yang mau bertaubat dan membersihkan diri dari dosa-dosa dengan cara bersedekah dan mengeluarkan zakat dan melakukan amal soleh sebanyak mungkin. Di samping itu, Allah juga memerintahkan kepada Rasul-Nya agar menyampaikan kepada umatnya bahwa apabila mereka telah melakukan amal-amal soleh tersebut, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin lainnya akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. Akhirnya, mereka akan dikembalikannya ke alam akhirat dan diberikannya kepada mereka ganjaran atas amal-amal yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Kepada mereka dianjurkan agar tidak hanya merasa cukup dengan melakukan taubat, zakat, sedekah, dan sholat semata-mata, melainkan harus mereka mengerjakan semua apa yang diperintahkan kepada mereka. Allah akan melihat amal-amal yang mereka lakukan itu, sehingga mereka semakin dekat kepadanya. Rasulullah dan kaum muslimin akan melihat amal-amal kebajikan itu, sehingga mereka pun akan mengikuti dan mencontohnya pula. Sedangkan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda bagi mereka yang menjadi panutan, tanpa mengurangi pahala mereka yang mencontoh. Sebagaimana diketahui, kaum muslimin akan menjadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat mengenai iman dan amalan dari sesama kaum muslimin. Persaksian yang didasarkan atas penglihatan mata Allah sendiri adalah lebih kuat dan lebih dapat dipercaya. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang melihat amal kebajikan yang dilakukan oleh mereka yang insaf dan bertaubat kepada Allah tentulah akan menjadi saksi yang kuat di hari kiamat tentang benarnya iman, taubat, dan amal soleh mereka itu. Ayat ini pun berisi peringatan keras terhadap orang-orang yang menyalahi perintah agama, bahwa amal mereka itu pun nantinya akan diperlihatkan kepada Rasul dan kaum muslimin lainnya kelak di hari kiamat. Dengan demikian akan tersingkaplah aib mereka, karena akan terbukti bahwa amal-amal kebajikan mereka adalah amat sedikit, dan sebaliknya dosa dari kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan lebih banyak. Bahkan di dunia ini pun akan diperlihatkan pula kurangnya amal soleh mereka dan banyaknya kejahatan yang mereka lakukan. Dalam suatu riwayat tersebut bahwa amalan orang-orang yang hidup diperlihatkan kepada orang-orang yang telah mati, yaitu dari kalangan kaum keluarga dan sanak famili yang ada di alam barzah.
Dengan wafatnya seseorang, maka ia dikembalikan ke alam akhirat. Di sana, Allah akan memberitahukan kepada setiap orang tentang hasil dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan selagi ia di dunia dengan cara memberikan balasan terhadap amal mereka. Kebaikan dibalas dengan kebaikan dan kejahatan dibalas dengan azab dan siksa. Oke. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.